Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 8 Juni 2021 dalam pekan ke-10 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 18 sampai 22 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kedua bacaan liturgi hari ini sesungguhnya berbicara tentang fungsi atau peran seorang yang percaya kepada Allah. Peran atau fungsi orang yang percaya kepada Yesus. Peran atau fungsi itu diibaratkan dengan garam dan terang dunia, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Garam dan terang. Kita tahu apa fungsinya untuk manusia dan dunia. Garam perlu dan dibutuhkan supaya membuat makanan menjadi enak. Dan yang kedua, untuk menjaga keawetan atau untuk menjaga supaya makanan tidak cepat busuk. Sementara cahaya kita tahu fungsinya, yakni supaya dunia sekitar tidak hidup di dalam kegelapan, atau cahaya mengusir kegelapan. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau peran yang harus dimainkan oleh seorang yang percaya kepada Allah, oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang diibaratkan dengan garam dan terang dunia, maka orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Kristus harus mampu dengan kehadirannya membuat dunia yang ada di sekitarnya, di mana dia berada, menjadi lebih enak dalam tanda petik, menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman untuk manusia yang hidup dalam dunia itu, dalam lingkungan itu. Dan kehadiran orang yang percaya kepada Allah, kehadiran orang yang percaya kepada Kristus harus menjaga, membuat supaya jangan terjadi kebusukan dalam kehidupan manusia di lingkungan di mana dia berada. Demikian juga seorang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia harus hadir untuk mengusir kegelapan kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dengan kebusukan dunia? Apa yang dimaksudkan dengan kegelapan dunia? Sehingga para pengikut Yesus Kristus atau orang yang percaya kepada Allah harus hadir di sana dan memainkan perannya yang diibaratkan dengan garam dan terang. Yang disebut dengan kebusukan dunia adalah suasana hidup yang penuh kebencian, suasana hidup yang tidak bersaudara karena berbagai macam perbedaan, entah agama, entah golongan, entah suku, dan lain-lain sebagainya. Sementara yang disebut dengan kegelapan adalah hal-hal yang tidak mendukung kehidupan bersama. Hal-hal yang membuat hidup bersama menjadi tidak nyaman. Saya kira saudari-saudara tahu apa yang dimaksudkan dengan kebusukan dunia dan kegelapan dunia. Nah, dengan atau pada dunia yang seperti itulah, semua orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Yesus, diajak untuk hadir di sana dan
Dia hadir dengan semangat seperti yang diibaratkan dengan garam dan terang, supaya dunia ini, dunia di mana kita berada, mulai dari lingkungan keluarga ataupun dalam masyarakat yang lebih luas, supaya dunia di mana kita berada tidak dipenuhi dan tidak diwarnai oleh hal-hal yang kurang baik, oleh kebencian, oleh pengkotak-kotakan karena iman, karena agama, karena suku, karena ras, dan lain sebagainya. Saudari dan saudara yang terkasih, supaya orang-orang yang percaya kepada Allah sungguh memainkan perannya yang diibaratkan dengan garam dan terang, maka yang pertama yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Allah atau para pengikut Yesus Kristus adalah dia harus sungguh-sungguh menjadi garam. Dia harus sungguh-sungguh menjadi terang. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Yesus, tidak boleh menjadi manusia yang kelabu, manusia yang tidak jelas, entah garam atau tidak, entah terang atau tidak. Dia harus sungguh-sungguh menjadi garam dan harus sungguh-sungguh menjadi terang. Nah, kesungguhan untuk memilih garam atau bukan, terang atau bukan, itu diibaratkan dengan apa yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Dalam Yesus hanya ada ya. Tidak ada ya dan sekaligus pada saat yang sama tidak. Artinya tidak boleh abu-abu. Kalau sungguh menjadi terang, ya menjadi terang. Jangan sekaligus ada kegelapan di dalamnya. Kalau sungguh menjadi garam, ya menjadi garam yang asin. Jangan pada saat yang sama menjadi garam yang tawar. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kehadiran kita betul membuat dunia di mana kita berada, dunia di sekitar kita menjadi dunia yang enak, yang dihuni oleh semua orang dari berbagai golongan, ras, suku, dan agama. Dan kita hidup sebagai saudara. Ingatlah, dunia di mana kita berada adalah rumah kita bersama. Tuhan memberkati.